Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Walaupun hari ini mungkin kurang bahagia karena IHSG merah cukup dalam sendirian di tengah market Asia yang semuanya menghijau. Harus tetap bahagia untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap COVID-19. Bagi yang belum, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan minta jempol like-nya. Dan jangan lupa share pada sebanyak mungkin teman, sahabat, saudara, keluarga, agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, maupun edukasi di bidang investasi, finansial, dan pasar modal. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Oke, kalau kita lihat market review kita pada perdagangan hari ini, tanggal 23 bulan Juni tahun 2020, hari ini IHSG melemah 0,8% atau 39,6 poin ke 4.879,1. Kita lihat pelemahannya dipimpin oleh sektor consumer good 1,25% dan basic industry dengan 1,67%. Sedangkan sektor yang mengalami penguatan adalah sektor agriculture dengan 0,07% dan miscellaneous industry dengan 0,05%. Investor asing kembali mencatatkan net sell senilai 527 miliar. US dollar ditutup kembali menguat terhadap rupiah 12 poin sehingga rupiah ditutup di 14.161,5. Lalu bagaimana kalau kita lihat market Asia? Market Asia tadi Nikkei 225 Jepang ditutup plus 0,5% di 22.549. Hang Seng Hong Kong plus 1,62% di 24.907,340. Shanghai plus 0,18%, 2970,620. STI Singapura plus 0,2%, 2634,920. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa yang saat ini masih berjalan, FTSE London 6315,730 plus 1,14%. DAX Frankfurt positif 2,08% di 12.518. Kemudian Dow Jones positif 0,82%, 26.238. S&P 500 positif 0,86% di 3144. Nasdaq plus 1% di 10.157. Berarti Nasdaq hari ini kembali mencatat all time high. Dan Dow Jones Future sendiri berada di 26.106 positif 0,59%. Yang sangat menggembirakan adalah di mana DXY atau dolar indeks kembali melemah ke 96.430 atau minus 0,63%. Ini menjadi sentimen yang sangat baik untuk pasar modal seluruh dunia ketika US dollar melemah, termasuk untuk bursa regional Asia besok dan juga untuk IHSG. Jadi saya memperkirakan kemungkinan besar kalau kita melihat situasi malam ini yang akan kita perbarui pada market outlook besok pagi, kemungkinan besar 70% besok market Indonesia akan berada dalam teritori hijau. Oke. Kita melihat dari saham-saham yang ada di komunitas kami, komunitas BES. Saham yang mengalami kenaikan paling banyak adalah SCMA 7,84% di 1100. Kemudian Siloam Silo 4,31% di 5.450. Pegas 3,3% di 1.095. AALI Astra Agro Lestari plus 2,02% di 8.825. Dan Jasa Marga plus 1,9% di 4280. Kemudian yang mengalami penurunan paling banyak adalah CTRA atau Ciputra minus 6,52% di 645. Sumarekon minus 5,3% di 625. BRPT minus 3,27% di 1185. Gajah Tunggal minus 3,08% di 378. Dan terakhir Alam Sutra
minus 2,96% di 131. Dan kalau lihat saham-saham yang paling banyak dijual asing, paling banyak dikuasai oleh Telkom 254,9 miliar, Bank BRI 116,6 miliar, Ciputra 41,8 miliar, ICBP 29,2 miliar, dan Adaro 25,3 miliar. Kemudian untuk net foreign buy, yang paling banyak dibeli asing adalah BBCA dengan 113,8 miliar, kemudian Astra International 25,4 miliar, Semen Gresik dengan 8,3 miliar, Bank Mandiri 8,7 miliar, dan MNCN dengan 4,9 miliar. Kemudian kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak diperdagangkan, paling banyak adalah TLKM dengan 526,5 miliar, Bank BRI 516,2 miliar, BCA dengan 393,9 miliar, PTBA dengan 325,4 miliar, Bank Mandiri dengan 226 miliar. Sedangkan kalau kita lihat harga emas mengalami penguatan di 1767,5, 0,67%, dan untuk dirupiahkan adalah di posisi 810.539 atau positif 1,53%. Jadi demikianlah market review dari perdagangan hari ini. Nantikan arah pergerakan market Amerika yang akan kita bahas di market outlook pada besok pagi, dan juga kemana arah DXY atau dollar index dan market regional yang dibuka dengan Jepang. Besar harapan kami Anda terus mengikuti market outlook, review maupun rekomendasi untuk sebagai bahan pertimbangan analisa untuk belajar bersama mencapai profit yang maksimal. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.